Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Kali ini buat ngebahas Samsung Galaxy Z Fold 7 yang udah lumayan banyak di request. Ternyata banyak juga dari kalian yang beli kali ya Z Fold 7, karena emang nggak heran sih, ini tipisnya itu memang sangat menggugah kantong banget ya untuk memilikinya. Nah, sebagian banyak dari teman-teman juga yang minta dibahas casing China-nya. Akhirnya udah datang semua. Ini total yang gua beli ada 15. Dan salah duanya tuh yang kayak gini, unik banget. Pakai ala-ala box kayak officialnya, tapi yang ini dapat S Pen ala-ala. Ini tuh universal ya, pastinya bisa di semua handphone, apalagi di Z Fold 7 juga bisa. Terus yang satunya lagi, ini unik menurut gua. Karena biasanya yang strap dan yang kickstand itu terpisah. Tapi kali ini digabung. Thanks to China ya. Dan casing ini paling murahnya dari harga 90.000 serta yang paling mahal 250.000. Masih worth it menurut gua 2,5 ketimbang kalau yang aslinya yang official setaunya gua paling murah itu 499.000 alias 500.000 lah. Dan itu pun dapatnya yang bagian belakangnya doang. Tapi kali ini casingnya walaupun harganya 250.000 ataupun yang paling murahnya 90.000, depan belakang dapat casingnya. Jadi terserah, kalau misalkan yang bagian depan yang nggak mau, tinggal nggak usah dipasang, pasang yang belakangnya aja. Plus tuh ada juga yang ada MagSafe-nya. Asli guys, ini bakalan seru sih. Dan yaudah, total ada 15 casing. Biar nggak kelamaan, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, sebelum kita mulai bahas casingnya, ini baiknya gua ukur dulu. As default ya, ini cuma pakai tempered glass aja. Dalam keadaan tertutup, dia sekitar 9,47 lah ya ketebalannya. Terus beratnya dengan tambahan tempered glass ini sekitar 228 gram. Tolong diingat ya guys, karena casingnya ini ada yang lumayan tebal, jadi tipisnya tuh nanti bakalan tidak berasa lagi. Tapi ya sudah, kita mulai aja dari casing yang paling murahnya dulu. 90.000 harganya, packagingnya seperti ini aja. Dan gue ambil yang warna smoke dan juga clear. Gue buka dulu ya. Oke, seperti ini. Dan ternyata bagian depan sama belakangnya kita tuh ada engsel-engselan kecilnya begini guys. Jadi nggak akan terpisah nih antara yang back cover sama covernya bagian depan. Asik nih, 90.000 kayak gini ya. Oke, kita pasangin yang smoke dulu deh. Jadinya seperti apa? Oke, ini nggak ada lem-lemannya ya. Tapi ini tuh silikon. Yang bagian depannya silikon, yang belakang itu hybrid. Jadi kiri kanan atas bawahnya dia tuh masih silikon juga. Dan yang tengahnya ini adalah hard case. Dan looks-nya seperti ini jadinya. Tuh. Engselnya masih terlihat dengan sempurna. Kalau dibuka seperti ini. Ini bagian dalamnya. Looks-nya seperti ini ya. Oke, dan ya beginilah. Kita lihat dulu tebalnya jadi berapa setelah dipakein casingnya ini. Gua ngukur bagian luarnya aja ya. Nah, ini bagian luarnya sudah. Tebalnya jadi sekitar 13 mm-an. Terus beratnya menjadi 259 gram. Oke, terus ini ada MagSafe-nya. Kita coba dulu pakai power bank ini. Oke, ngecas sih, cuma ini full 100% guys. Tapi kelihatan kok ngecas. Dan ya bisa tuh. Magnetnya oke, kuat. Ini feels-nya nggak tebel-tebel banget sih, masih oke. Gue megangnya cuma ya tetap aja jadi kayak kurang tipis kenanya. Dan oh, ini gampang banget nyeplak sidik jari tadi. Bekas ini ya, bekas minyak maksud gue. Gue pegang hidung bentar, tempel. Tuh, gampang kelihatan. Oke, tapi yang smoke dan warna biru ketemunya seperti ini. Paling ini doang nih, gampang ngiplek-ngiplek yang bagian covernya, tapi yang dekat sama si engselnya ini. Oke, yang ini yang smoke selesai. Coba kalau yang clear, kayaknya yang clear lebih bagus sih. Soalnya warna asli handphone jadi kelihatan. Dan tapi ini jadinya glossy sih, teman-teman.
usahain aja ininya dalamnya tuh nggak kotor gitu ya. Nih jadi seperti ini. Iya sih, kalau gue pribadi gue lebih suka yang ini ketimbang yang smoke. Cuma bedanya kalau yang smoke tadi itu matte ya, sedangkan kalau yang ini glossy bagian belakangnya, bagian back covernya. Oke, looksnya seperti ini. Kita lihat kerapihannya, lubang-lubangnya oke, rapi jali, nice. Tombol-tombolnya ini clicky, fingerprint. Oh, bentar. Nih, begini. Kesentuh-sentuh tadi. Oke, ini oke, agak susah sih ngeloknya. Coba kalau unlocknya gampang, tapi nyentuh buat dikliknya agak keganjel sama ininya nih, karet-karet yang ada di sininya, kanan kiri sini. Yang bagian bawahnya lubangnya oke, rapi jali juga, tak ada masalah. Kayak gini ya guys, looksnya untuk casing Cina yang harganya 90.000. Dah, menurut gua cukup. Iya, ini pas mau dibuka juga tuh jadi begini, meleot gitu nih ya. Nah, ini posisi natural kita mau ngebuka handphone itu ya, karena emang nggak ada lemnya sih. Cuma ya oke lah, 90.000. Kalau kalian masih suka yang agak-agak tipis, dan ini kenanya casing hybrid ya untuk bagian belakangnya, tapi yang depan di sini ya silikon semua. Kalian suka 90.000 lumayan. Oke, kita lanjut ke casing berikutnya. Oke, casing selanjutnya harganya 170.000. Lihat, packagingnya udah mirip-mirip banget kayak yang officialnya ya. Ini dari covernya sama semua bentukannya, tapi ini aslinya beda warna. Dan kita tuh dapat S Pen universal yang di sini guys. Jadi kalau yang Nilkin punya, gue rasa harganya 200 atau 300 ribuan deh. Tapi ini karena Cina ya, jadi harganya 170.000 aja. Ini ada warna yang dark gray, terus ada warna hitamnya black, terus ada light gray, dan satu lagi ini warnanya biru. Oke, kayak gimana bentukannya? Ini spennya apakah warnanya orange semua? Gue juga belum tahu nih. Ini yang warna light gray. Oke, packagingnya seperti ini. Oh, terpisah ya antara depan dan belakang. Terus ini yang warna hitam. Warna hitam begini doangan juga. Dan ini nggak ada MagSafe-nya ya. Nggak ada magnet MagSafe. Ini yang warna hitam, S Pen-nya hitam. Oh, ini yang warna oranye, warna peach. Ya, warna peach ini di yang light gray, ini yang hitamnya. Ini yang dark gray, abu-abunya. Yang abu-abu S Pen universalnya warna hitam. Oke, terus terakhir ini yang warna biru, blue. Birunya mirip, oh birunya beda. Nggak mirip kayak handphone ya, tapi ininya warna apa nih? Warna hijau ya. Ingetin kayak S Pen aslinya si Samsung punya, cuma Ultra berapa? S24 atau S23 Ultra nih yang warna S Pen-nya begini. Wow. Oke. Dan ini kalau ngelihat casingnya semuanya hard case. Ini agak lumayan tebel nih ngomong-ngomong. Yang apa namanya, bagian backdoornya. Terus tidak ada lemnya guys. Nggak ada double tipnya buat nempelin ke handphonenya. Tapi kita coba aja dulu. Ingat-ingat ya tadi tebalnya jadi berapa. Ini kita ukur dulu. Oke, ketutupan semuanya. Jadi warna asli handphone teman-teman cuma kelihatan di bagian-bagian tertentu aja. Ini warna abu-abunya. Kalau dipakai di handphone seperti ini. Gitu. Oke, lihat kerapihan lubang-lubangnya dulu. Oke, aman. Dan ini tombol volumenya sama powernya nggak terproteksi yang volumenya ya. Kalau tadi kan volumenya masih terproteksi, kalau yang ini tidak. Jadi feelsnya ya kayak megang handphonenya aja biasa. Fingerprint oke, aman. Ngelocknya lebih enak ini ketimbang yang tadi, karena space sininya nih masih lebih tipis ketimbang yang casing pertama tadi kita cobain. Terus bagian bawahnya oke, rapi jali juga. Tes magnet nggak ada magnet-magnetannya. Terus tingkat ketebalannya mari kita kita ukur. Ujung ketemu ujung, dia tuh segitu 14,28 mili, lebih tebal dari yang tadi. Terus beratnya menjadi 272 gram.
Oke, sekarang kita bahas looks-nya. Looks-nya seperti ini untuk yang abu-abu, light gray ya, abu-abu mudanya. Oke, terus S Pen-nya juga nih diklik yang bagian atas ya, didorong. Asik, bisa kebuka gitu. Anjay. Ini S Pen-nya, oh bisa. Oke, agak ditekan dikit guys. Kalau teman-teman cuma begini doang itu nggak bisa. Jadi agak ditekan dikit. Nah, tuh bisa bagian luar, terus bagian dalamnya juga pasti bisa karena ini kan universal dan ini ujungnya membulat ya. Tuh, jadi aman buat layar dalamnya. Nggak usah takut kecolok tajam gitu guys. Tuh, kayak ini ya, kayak pentol korek kayu. Kalau kalian masih pernah lihat korek kayu atau kayak cotton bud lah, cotton bud ya. Tuh, oke, aman ya nih S Pen-nya. Dah, sekarang kita coba oh ya, yang bagian dalamnya jadinya kayak gini tuh buat ngelihat ininya ya, sisi-sisinya. Sekali lagi ini bagian luarnya. Dah, sekarang kita coba yang warna lainnya. Wah, ini karena hardcase, teman-teman kalau beli pastiin yang kalian suka aja warnanya. Soalnya nih, ya itu balik lagi tadi gue bilang kalau hardcase ada risiko ngelecetin nanti bagian frame kalian. Sayang-sayang kan, handphone mahal ini. Oke, sekarang yang warna hitamnya. Oh, kalau yang hitam natural aja sih, warna netral gitu ya. Seperti ini looks-nya. Kalau keadaan terlipat, dipegangnya agak-agak bulky sih megangnya, jadi kayak ingetin gua kayak Z Fold 6, Z Fold 6 tapi nggak pakai casing, feel si pegangnya gitu. Dan secara gengsi mungkin kalian kalau misalkan pakai casing ini orang nggak tahu kalau kalian tuh pakai yang Z Fold 7 karena ya tebel aja jadinya gitu. Lubang-lubangnya aman sih, nggak ada masalah, rapi, jali ya. Pokoknya looksnya seperti ini. Kalau yang hitamnya ini bagian belakangnya, S Pen-nya kalau mau dicoba ayo. Oh bisa, tuh nggak ada masalah. Tuh cuma emang perlu pembiasaan sih, agak ditekan guys. Kalau yang S Pen asli kan disentuh sedikit aja udah bisa, tapi kalau ini agak ditekan dikit. Ada feels-nya lah. Kalau kalian pegang sendiri pasti tahu penekanannya tuh semana tuh, kalian pasti tahu. Nggak ditekan-tekan banget kok, masih aman lah. Oke, ini yang hitamnya tadi belakang udah. Ini bagian belakangnya kalau terbuka seperti ini ya. Dan ini bagian ininya, kalau bagian dalamnya, bagian layar kalau pakai casingnya ini gitu. Sip ya. Kita sekarang ke warna lainnya. Oke, sekarang yang warna abu-abu gelapnya kita pasangin langsung. Secara looks ngelihat desainnya, warnanya masih mirip-mirip kayak yang hitam sih, cuma emang ya abu-abu aja. Cuma ini masih gelap-gelap juga, maksud gue gitu loh. Ini aman sih bagian frame kameranya ya. Kalau teman-teman taruhnya telentang kayak gini nggak langsung kena frame kameranya, soalnya nggak langsung kena kameranya maksudnya. Soalnya tuh terlindungi dengan baik. Sama-sama aja semuanya. Rapi, jali, semua lubang-lubangnya tak ada masalah kalau gua ngeliatnya. Fine. Looks-nya seperti ini. Kalau yang abu-abunya ya, dari depan, dari belakang. Kenapa nyala flashnya? Kepencet. Oke. Terus kalau terbuka seperti ini. Licin sih enggak sih, biasa aja nih. Namanya juga casing hardcase, apa adanya lah ya. Oh ya, terus kalau dari dalam seperti ini kelihatannya. Dengan casingnya yang warna abu-abu ini gitu guys. Oke, cukup lah ya. Sekarang kita bongkar dan cobain yang warna terakhirnya, yang warna biru. Walaupun birunya tuh nggak mirip kayak si biru ininya sih. Duh, agak keras dah karena hardcase semua. Cuma ininya nggak begitu tajam sih nih, bagian yang sudut di sininya nggak tajam. Cuma tetap aja namanya hardcase, jarang-jarangin lah ganti-ganti casing yang seperti ini ya guys. Kalian pastiin aja sukanya yang warna apa dan udah pakai terus aja gitu loh. Oke, ini yang birunya seperti ini. Dah,
Ini walaupun tidak ada lemnya, gue masih suka berasa kayak khawatir sih kalau misalkan ini bagian covernya gampang kelepas. Ya kita lihat saja nanti kalau teman-teman beli ya. Terus kasih tahu ke gua misalkan ini gampang lepas ya, tulis aja di komen gitu. Tapi ini aslinya enggak sih so far. Nih buka casing. Buka casing, buka layarnya. Tuh, nggak ngegeser ininya nih yang bagian covernya. Tapi yang letoy sih yang bagian sebelah sini ya, dekat engselnya tuh. Letoy. Cuma oke. Nih, biru mudanya seperti ini ya. Kalau dipasangin ke handphone birunya tuh, jadi bisa lihat perbedaan warnanya antara biru ini sama biru engselnya. Oke, kenanya kayak two tone, dua warna gitu. Ini looksnya kalau terbuka, bagian belakangnya. Kalau bagian depannya seperti ini. Nah, seperti ini bagian depannya kalau terbuka nih. Tuh ya. Kalau ketutup seperti ini. Oke. Sip. Dah, aman. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Ya, casing selanjutnya masih di harga yang sama 90.000. Cuma ini packagingnya nggak plastikan doang ya, jadi ada boxnya begini. Dan isinya ya belakang sama dus-dusan begini, sama ada bagian depannya. Dan depannya ini ada double tipnya guys, tuh bagian samping, bagian mana sini? Oh sini nggak ada, bagian sini doang. Tuh ya, bagian atas sini tak ada. Oke, nah, gue buka dulu semuanya. Dua warna yang gue ambil, ini warna grey abu-abu dan satu lagi berwarna hitam. Ini gue nggak demen bagian belakangnya doang nih. Apa sih, udah tahu ini buat Volt gitu loh, tapi ditulisin Volt Case Design by apa nih bacanya? GKK. Volt Case Design by GKK. Anjay. Nggak perlu digini-giniin sebenarnya, cuma ya mungkin nggak mau hilang mereknya ya, biar orang juga tahu. Oke, nggak ada MagSafe-nya. Kita cobain pasang ke handphone ini yang warna abu-abu dulu. Oke, warna hitam, warna asli handphonenya nih gua warna biru, nggak kelihatan jadinya. Wah, ini bagian yang luar sama dalam beda tebelnya ya. Tebelan yang bagian luar sini tuh kelihatan ketimbang yang sebelah kiri sininya, bagian engsel. Oke, dan ini masih termasuk tipis sih. Iya, dipegangnya termasuk tipis. Coba kita lihat ketebalannya bagian sisi luarnya aja nih. Tuh, nggak ada 12 acan. 11,82 mili. Dan beratnya juga surprisingly ini enteng loh. Tuh, 256 gram. Cuma ya warna handphone teman-teman ketutupan, cuma kelihatan di sela-selanya doang gitu loh. Bagian lubang-lubangnya oke, lumayan. Ini tombol volume power nggak ada covernya, jadi langsung berasa kayak ya biasa aja. Oke, rapi jali, fingerprint gampang, lock screen juga gampang. Ya, aman. Ini looksnya. Untuk yang bagian cover screen-nya kalau kita pakai gitu-gitu ya. Ini ngomong-ngomong ngetik huruf P sama P-nya masih gampang. Ngetik huruf P masih gampang. Key-nya agak mesti membiasakan aja. Biasanya soalnya yang P sama Q-nya nih agak susah. Tapi ini enggak, karena tipis sih guys. Nih, pinter sama Cinanya, casing Cinanya tuh di tengah-tengah casingnya nih ya. Tuh di bagian sininya dia ada apa ya, kayak dipapas gitu loh bagian sininya. Jadi nggak gampangin buat ngetik sih. Wah, bagus juga idenya. Tuh. Angka 1 sih yang kena papasannya, yang Q-nya enggak. Tapi kan keyboard bisa teman-teman sesuaikan ya dengan kebiasaan masing-masing. Oke, looksnya seperti ini bagian belakang. Bagian depannya seperti ini. Kalau terbuka seperti ini. Tuh, masih tipis kelihatannya. Tapi seperti tidak ngeplak ya. Oh enggak deh, ngeplak deh. Tuh, cuma ada coakan begitu aja kayaknya. Ini yang sudut kiri atasnya tuh, iya emang ada coakan gitu guys. Oh, oke.
Ini kalau terbuka bagian belakangnya seperti ini, yang dilihat orang kalau misalkan kita lagi ngetik-ngetik handphonenya gitu. Oke ya, ini tipis nih. Oke, nice. Yang bagian covernya pun ada double tipnya. Bagus. Oke, ini abu-abu ini selesai. Sekarang yang hitam. Apakah gue lebih suka yang warna hitam ketimbang abu-abunya? Kita lihat, yang hitamnya oke, netral kenanya. Oke, udah ngeplak ya. Sip. Ini masih enak loh, beneran. Masih berasa tipis dipegangnya. Masih berasa Z Fold 7 dan looks-nya juga masih kelihatan ini adalah Fold 7. Nice nih, yang 90.000 yang ini. Demen gua. Hakes tapi ya, bukan hybrid. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh, ya impact-nya langsung ke handphone teman-teman. Cuma ya tenang aja buat kalian yang PO, tenang aja selama setahun kalau misalkan ada kerusakan human error, itu masih bisa di cover gratis. Nice. Ini looks-nya kalau bagian layar dalamnya dan layar dalam terbuka seperti ini. Oke, seperti ini. Terus bagian luarnya seperti ini kalau terbuka. Dan kalau tertutup seperti ini bagian belakangnya, dan seperti ini bagian depannya gitu. Oke, dah cukup lah ya. Kita bahas lagi casing yang selanjutnya. Hehe, dan kita masuk ke harga casing yang 220.000. Ada 3 warna yang gue ambil dan ini boxnya lagi-lagi mirip kayak yang official. Ini yang tadi di opening gue kasih tahu ke teman-teman, unik banget. Jadi kalau yang yang official cuma bisa milih salah satu, mau yang karet atau yang kickstand. Kalau yang casing Cinanya langsung dikasih dua-duanya guys, nggak pelit dan harganya 220.000. Oke, isi dalamnya kayak gimana? Nggak ada apa-apa lagi, cuma casing dan oke. Ini dapat nih ya, tisu basah sama tisu keringnya kalau mau dipakai, karena ternyata bagian depannya dikasih anti gores. Jadi buat temen-temen yang belum masang anti gores, nih ada anti goresnya tuh, bisa dikletek ya. Oke, gue buka dulu semuanya. Ini yang abu-abu, terus ini pink dong. Oh iya, pinknya bagus. Pinknya warna pastel sekali. Cewek-cewek demen nih. Oke. Dan satu lagi yang warna hitam. Nah, tuh. Begini isinya. Sama-sama aja. Oke, yang ini nggak ada MagSafe-nya, 270.000, ada karet strap gini. Dan ada kickstand-nya juga. Wow. Baiklah. Ini bagian layarnya tetap gua lepas dulu ya. Cobain ini yang warna hitamnya, baik bagian dalam dan bagian luar ada plastiknya, jangan lupa dilepas nantinya ya guys. Nah, terus yang warna hitam kita coba pasang dulu. Oke, ini kena casingnya hard case dan ini agak nggak ngeplak gara-gara gue udah pakai tempered glass. Jadi dia ketahan ya sama tempered glassnya. Mungkin kalau nggak ada tempered glassnya jadinya lebih rapat lagi tuh, kelihatan dari lubang speakernya agak nggak ngeplak gitu ya. Gara-gara ini balik lagi ada tempered glassnya. Ini ada strap karet, bisa begini berarti teman-teman makainya. Oke. Terus kickstandnya bisa nonton begini, atau kalau dibuka berarti bisa juga. Iya, bisa begini juga, bisa miring gitu guys. Kalau vertikal, oke, bisa juga, tapi landai banget. Wah, 2 in 1 casingnya kenanya. Terus ini karena kita megangnya begini ya megangnya begini, jadi gua harus ukur juga ketebalannya, ditambah dengan strapnya ini harus kena. Fair dong ya. Nih kalau strapnya juga kena segini, ketemu sama layar, tebel sih jadinya tuh 16 mm-an. Tapi kalau ujung ke ujung tanpa kena strapnya, sininya aja tuh 13 mm, kira-kira segitu. Terus beratnya nih 280 gram guys. Lubang-lubangnya nggak begitu rapi ding.
rapi jali tuh, lihat yang bolong-bolongnya bagian bagian back covernya ya. Kalau bagian layarnya balik lagi emang nggak rapi karena gue udah pakai tempered glass. Mungkin kalau teman-teman nggak pakai tempered glass, dia masih lebih rapet gitu tuh, kelihatan juga di bagian sini tuh, yang bagian layar covernya tuh ketahan sama layar pokoknya. Oke, looksnya seperti ini untuk yang strap plus kickstand, 220.000. Jadi feels dipegangnya agak tebel, feels Z Fold 7-nya agak nggak berasa jadinya kalau menurut gue pribadi. Terus ininya juga lumayan tebel nih, pelindungan bagian frame kamera, jadi kalau ditaruh telentang kayaknya aman ya, aman bener, nggak langsung kena kameranya si Z Fold 7 ini guys. Ininya karetnya udah di ini juga ya, diukir FOLD kayak gini, seniat itu. Oke. Terus ini nggak ada itu guys, sayangnya tidak ada double tip buat nempelin casingnya bagian covernya tuh. Oke. Ini yang hitam, pokoknya looksnya seperti ini dengan ketebalan dan beratnya seperti itu. Ini kalau yang warna pink, ini nggak gue lepas aja plastiknya ya. Oke, yang pink seperti ini looksnya dari depan untuk layar covernya aja kalau kita sedang pakai. Terus yang belakangnya seperti ini, warnanya cute sekali, cuma nggak masuk nih. Warna pink ketemu warna birunya di sini. Mungkin kalau ketemu yang warna titanium bagus nih kenanya. Dan ini birunya tuh kelihatan ankle-nya agak nggak masuk sih kalau mata gue ngeliatnya. Balik ke selera aja sih. Kalau terbuka seperti ini. Tuh, terus kalau yang bagian belakangnya seperti ini. Gitu guys. Casingnya kenanya tebel pokoknya. Lebih tebel, nggak berasa kayak Z Fold 7 jadinya. Aduh, susah sekali bukanya. Nah, oke, dah. Sekarang yang terakhir warna abu-abunya. Oke, plak semua mantep. Fittingannya keren. Oh, klik-kliknya juga mantap. Abu-abu seperti ini. Gitu. Kalau kalian butuh yang ada strapnya dan ada kickstandnya ya, inilah 220.000 buat pengguna Z Fold 7 harga 20-an juta lebih. Harusnya nggak mahal lah. Ya, daripada casing aslinya. 1 juta loh yang strap doang, apa yang kickstand doang, setahu gue. 99.000. Oke. Sip. Dah, ini untuk casing yang stand wrist strip case. Wah, panjang juga namanya. Yang ada strapnya, yang ada kickstandnya sudah selesai. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, masuk ke casing yang paling mahalnya sendiri. Ini harga 250.000. Kenapa bisa semahal ini dengan packagingnya cuma plastik doang? Karena dia ada tambahan S Pen di bagian ankle dan perlindungannya juga bagian ankle ya. Kenapa makanya mahal, dan ini bisa dibilang triple fungsional ketimbang dari tadi yang udah kita bahas. Ada yang S Pen-nya doang tapi nggak ada kickstand dan nggak ada strap, tapi kali ini ada S Pen-nya tuh di bagian ankle. Ini nggak kelihatan kali ya, nih yang abu-abu deh tuh, ada S Pen-nya di bagian ankle, bisa kalian angkat. Nah, ini tipis sih. Kalau yang tadi kan ngebulet, kalau ini kayak pipih gitu bentukan itu. Nah, edge gitu, boxy gini ya. Dan selain ada S Pen-nya, ada pelindungan buat cover, buat ankle-nya. Terus ada kickstand-nya juga dan ada strap-nya juga. Gokil. Cina. Gokil. Keren kalian. Oke, kita coba pasang dulu. Ini untuk yang warna grey-nya. Oke, ngeplak. Terus bagian layarnya pun ini sama kayak tadi, ada kacanya, ada kaca tambahan, jadi lebih terproteksi lagi. Wah, ini sayang banget udah pakai tempered glass gue-nya, jadi agak nggak ngeplak kenanya sih guys. Tuh, sorry ya. Nah, gitu coy. Wah, ini mah bener-bener nggak kayak Z Fold 7 sih, lebih tebel jadinya. Ini skema si ankle kalau kita buka, protektor ankle ya, maksudnya begini ya. Tuh, dia nahan sama bagian yang back covernya.
Tuh. Dan ini ada pairnya gitu, dibantu sama 2 engsel aja sini. Sebelah kiri sini sama sebelah kanan sini tuh. Looksnya masih mirip-mirip sama yang tadi sih. Dan gak ada masalah juga buat fingerprintnya. Aman-aman aja. Terus ini warna silver untuk frame di bagian pelindung kameranya. Dan dia lebih tinggi daripada boba-boba kamera kitanya. Jadi kalau ditaruh telentang, ini masih aman, nggak kena kamera kita guys. Cuma ini lebih fungsional buat kalian yang mungkin belum bisa lepas dari S Pen. Dan ini ada tulisannya di sini, 4th edition, anjay. Looksnya seperti ini kalau dari depan. Ada tonjolan di bagian engselnya, ya sudahlah. Bagian belakang seperti ini, bisa pakai strapnya buat begini ya. Atau kickstandnya juga bisa dipakai buat nonton. Gitu. Oke. Tuh, seperti ini kalau keadaannya kebuka. Sip. Ini yang abu-abunya. Nih kita cobain yang hitamnya nih, yang sebelah kiri. Bentar, ngelepasnya susah lagi. Sulit, brother. Wow. Susah. Takut engselnya malah rusak nih, engsel casingnya, bukan engsel handphone ya kalau gue sih. Oke, plak. Agak susah ngelepasnya. Hati-hati aja teman-teman kalau misalnya beli casingnya ini, kalau mau bongkar pasang ya. Ini tetap gue buka deh, gue cobain ngeliatnya. Oh, dapat ada lemnya juga, double tip maksudnya. Oke, nice. Terus mana yang bagian depan nih? Nah ini nih. Nah, ada, ini bukan kaca sih, ini lebih kayak plastik gitulah. Terus seperti ini. Terus yang bagian belakangnya seperti ini. Rapi sih lubang-lubangnya sebenarnya. Lihatnya yang bagian back cover ya. Kalau bagian depan balik lagi udah ada tempered glass soalnya, jadi dia nggak ngeplak. Fingerprint aman. Tombol volume power nggak ada penutupnya lagi, jadi feelingnya kayak handphone biasa aja kayak kalian. Terus ini tuh sama juga, ini frame tambahannya dia berwarna hitam. Kalau tadi kan yang abu-abu kayak agak-agak silver, kalau ini tetap hitam juga. Gue lebih senang yang ini sih, kalau dipaksain suka yang ini. Cuma gue nggak akan pakai sih yang ini, soalnya jadi tebel banget, tebel asli dah. Ini kalau sisi terluarnya aja kita ukur itu tuh 13,86. Kalau kena strapnya jadi tuh 17,5657 mm gitulah. Terus untuk bobotnya berubah menjadi 297 gram. Wah, hampir 300 gram ya. Berat emang. Kayak beban hidup. Alah. Oke. Gue sih prefer kayak gini. Mendingan nggak usah pakai depannya. Ya. Looksnya kayak gini-gini aja lah. Warna hitam pokoknya. Gue sih lebih suka yang ini ketimbang yang abu-abu tadi. Kalau teman-teman juga belinya si Z Fold 7 ini yang warna biru. Nah, casingnya ini tipenya gue juga lupa bilang. Tipenya hard case ya guys, bukan hybrid. Dia nggak kunci banget. Oi, hati-hati oi. Oh, ada tambahan juga, ada hidung babi guys ternyata. Di bagian bawah dekat port Type-C-nya. Berarti sebelah kanan ya. Sebelah yang bagian ini. Bagian apa namanya, back cover. Woi, susah banget sumpah. Rusak kagak nih engselnya? Ya kuat lah, semoga ya. Resiko namanya juga bikin video tim casing, biar kalian nggak salah beli. Dah, kita lanjut lagi ke casing yang terakhir. Oke, casing terakhir harganya sama 250.000 juga. Packagingnya plastik, terus ada case-nya tersendiri. Untuk case-nya dua warna, biru sama hitam. Ini mirip kayak yang tadi sih sebenarnya, cuma bedanya ini nggak ada strap, dan juga tidak ada kickstand-nya. Kayak isinya kalian udah lihatlah tadi, cuma begitu doang ya. Nah, warna birunya agak-agak metalik gitu. Wah, ini mirip nih, mirip. Sekilas sih mirip ya. Oke. Karena ini birunya bikin gue semangat, kita cobain yang birunya dulu. Ini ada plastik film lagi di bagian dalam dan juga di bagian luar. Silahkan dikletek dulu nantinya ya guys. Oke, ini seperti ini birunya. Waduh, tebel juga brother. Ada
apa namanya, ada pairnya juga. Oh ternyata ada kickstandnya ding di bagian frame-nya. Oh ada. Lah kickstandnya cuma buat apa? Vertikal nggak bisa juga. Oh buat kalau kebuka aja dia kenanya. Oh gini. Ya. Kickstandnya di sini guys. Di bagian pelindung engselnya. Terus dia ada S-Pen-nya. S-Pen universal. Tuh jadi milih dah. Teman-teman mau yang mana? Ntar ini bisa nggak? Oh nggak bisa. Waduh, kok nggak bisa sih? Apa karena ketebelan? Coba kalau cover di atas. Bisa. Oh iya deh, ketebelan nih. Ada tempered glass, terus ada plastik tambahan lagi buat pelindungnya. Jadi nggak bisa. S-Pen-nya sih bisa tetap ya. Tuh, S-Pen universal. Pen universal bukan S-Pen. Kalau S-Pen punya Samsung sendiri, S-Pen, Samsung Pen. Oke. Kalau kalian lebih butuh yang tercover engselnya, terus nggak butuh juga strap dan juga kickstand yang sebelah sini, asal ada kickstand aja jadi nih, ini bisa pilihan. Dan apalagi kalau kalian butuhnya S-Pen gitu. Oke, kita lihat tebelnya sekarang. Ini tuh 14,46, 14,47, 8,47. Oke, terus beratnya 288 gram. Oh masih beratan yang tadi. Ini looks-nya, bagian lubang-lubangnya oke aman, rapi jali. Bagian depan nggak aman, gara-gara gue udah pakai tempered glass. Mungkin kalau tidak pakai tempered glass jadinya dia lebih rapat lagi. Nice. Terus tombol volume power nggak ada pelindung tambahan. Di bawahnya juga seperti ini, nggak ada hidung babi. Yang tadi doang ada hidung babinya. Dan ini engselnya juga dibantu sama dua engsel nih. Looksnya seperti ini ya. Untuk yang warna birunya masih ada metalik-metaliknya masih oke. Ini birunya nggak beda banget kayak yang tadi. Ini sebelah sininya begini, bagian engsel, dan bagian depan seperti ini. Ini bulky, nggak bohong, gede kenanya. Feels megang Z Fold 7-nya hilang. Ya, ini bagian belakang kalau misalnya kita lagi buka dan dilihat orang seperti ini, dan kita melihatnya seperti ini. Gitu. Kayak ini lepasnya susah lagi kagak? Jangan susah dong. Yah, masih susah juga. Aduh. Oke. Dan ini yang warna hitamnya. Full ketutup all around. Ini nama casingnya aja, protektor all around. Anjay. Nah, seperti ini looksnya. Ya, untuk yang depan warna hitam, yang belakang warna hitam. Layarnya dibuka. Ini agak licin casingnya. Ya. Apalagi kalau teman-teman tangannya mungkin keringetan, ini bisa jadi lebih licin, jadi hati-hati. Oke, terus ini bagian belakangnya seperti ini. Sip. Dah. Selesai tim casing untuk Z Fold 7 dari casing China ini. Kayak biasa ada beberapa casing yang menjadi favorit gua. Kita balik lagi ke kamera yang di depan. Oke, dua casing yang menjadi favorit gua di episode tim casing Samsung Galaxy Z Fold 7. Yang pertama, yang paling murahnya yang tadi harga 90.000 yang ada MagSafe-nya. Kayak yang gue bilang tadi, to be honest, ini ternyata masih berasa feels tipisnya, ya. Dan enaknya lagi yang bagian depannya ini tuh masih bisa nyantel kalau misalkan amit-amit kelepas. Cuma emang minusnya ini kita nggak dapet lemannya sih buat yang bagian depannya. Cuma yang bagian depannya juga ini silikon, jadi bukan hardcase. Tidak gampang nyakitin bezel bagian cover screen-nya. Terus karena ada engselnya, jadi kayak ya bagus aja gitu loh, nggak terpisah banget antara depan sama belakang casingnya. Tuh, MagSafe-nya ini ya lumayan lah kenanya ya. Terus satu lagi yang menjadi favorit gua, ini yang tadi nih ya. Gua milihnya yang dark, jadi bukan yang clear. Kalau teman-teman sukanya yang clear ya monggo. 90.000 dong coy. Nah, satu lagi yang ini yang ada S-Pen-annya si universal ini, dan gue lebih milih yang warna grey abu-abu ini, light grey ya, untuk pasangannya Z Fold 7 yang berwarna biru ini guys. Karena menurut gue masih lebih masuk aja warna grey-nya. Nah ini juga minusnya sayangnya bagian cover screen tidak ada ini ya, nggak ada lem-lemannya, jadi agak susah juga kalau misalnya gampang kelepas gitu guys. Ini kalau terpasangan kayak gini tuh, bagian depannya seperti ini. Oke.
Tuh. Cuma ini emang agak lebih bulky ketimbang yang casing ini sih. Feels dipegangnya. Sekian tadi gue bilang, ini yang bagian S Pen universalnya. Tuh, kita mesti agak ditekan sedikit tuh baru bisa. Oke, terus buat layar dalamnya, nih juga tuh, ini tuh bisa. Cuma mesti agak ditekan ya. Kalau teman-teman kayak cuma gini doang tuh lemes gitu nggak bisa. Jadi mesti ditekan dikit, baru bisa gitu guys. Mana sih? Nah, ya namanya juga universal ya. Di semua handphone juga bisa. Nggak percaya? Nih di iPhone. Tuh, pencet. Nah, namanya juga universal. Cep, dah. Paling itu yang menjadi, oh iya harganya yang gue pilih ini harganya tadi tuh 170.000. Jadi yang 2,5 nggak laku di gue karena terlalu bulky dan ada perlindungan di bagian Excel-nya menurut gue nggak usah banget lah. Tapi kalau teman-teman sukanya yang ada perlindungan menyeluruh, ya itu tadi kan ada beberapa pilihannya. Sesuaiin selera sama sesuaiin budget aja. Yang penting disayang handphonenya, mahal ini belinya. Ya apalagi kalau teman-teman belinya ada yang nyicil. Jadi ya usahain lunas dulu baru lecet-lecet lah dikit. Oke, yaudah. Nextnya paling gue mau bahas tim casing masih sama buat Z Fold 7 sama Z Flip 7, cuma yang officialnya karena masih nunggu stoknya di tempat langganan gue yang dekat rumah di Bintaro Exchange itu masih habis, belum lengkap. Jadi nungguin aja semuanya baru ada dan gue bikin video tim casingnya. Oke guys. Dan yaudah pokoknya terima kasih buat teman-teman ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Respect sih. Ini video tim casing tuh selalu panjang dan kalian kalau yang nonton dari awal sampai habis banget itu nggak tanpa skip. Wih, pahalanya gede ya guys. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.